Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada warrabi'u yang keempat daripada syarat sahnya salat. Yang keempat adalah istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Maksudnya adalah li'ainiha, kepada ainnya kiblat. Yang dimaksud dengan ainnya kiblat adalah Ka'bah. Yakinan secara yakin fil qurbi, bagi orang yang sholat di dekat dengan Ka'bah. Bagi orang yang sholat dekat dengan Ka'bah, maka harus menghadap Ka'bah secara yakin. Wa dhannan, dan secara sangkaan atau dugaan, fil bu'di, bagi orang yang sholat jauh daripada Ka'bah, seperti kita yang berada di Indonesia. La li jihatiha, tidak wajib mengarah kepada Ka'bah secara yakin, alas sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi bagi orang yang dekat dengan Ka'bah itu wajib menghadap kepada Ka'bah secara yakin. Akan tetapi bagi orang yang berada jauh daripada Ka'bah itu tidak wajib menghadap ke arah Ka'bah secara yakin. Akan tetapi yang wajib adalah hanya secara dhon saja, secara dugaan. Yang penting dia sudah menduga bahwa dia sudah menghadap kiblat, itu sudah cukup. Akan tetapi jika dibantu dengan kompas atau alat bantu mencari arah yang lainnya untuk membantu mencari arah kiblat, maka itu lebih bagus. Wadzalika, hal itu, menghadap kiblat tadi itu bisadri, dengan dada. La bil wajhi, bukan dengan wajah. Jadi kewajiban menghadap kiblat tadi adalah dengan dada, bukan dengan wajah. Seandainya wajah kita palingkan dari arah kiblat sekalipun, maka sholat kita tetap sah. Akan tetapi kalau dada kita palingkan daripada arah kiblat atau Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Yang wajib menghadap kepada kiblat itu adalah dada kita. Fi haqqil qa'im awil qa'idi. Menghadap kiblat dengan dada tadi itu wajib pada haknya orang yang berdiri, awil qa'idi, atau orang yang sholat dalam keadaan duduk, waqtal qiyami, ketika berdiri, wal qu'udi, dan ketika duduk. Ketika berdiri dan ketika duduk itu wajib menghadapkan dada kita ke arah kiblat. Amma fir ruku', adapun ketika ruku', was sujud, dan ketika sujud, mana bagian tubuh kita yang kita hadapkan ke arah kiblat, maka yang diarahkan ke arah kiblat adalah famu'dhamul badan, yaitu sebagian besar badan kita. Jadi ketika kita ruku atau sujud, yang diarahkan ke arah kiblat adalah sebagian besar badan kita. Amal muttaji'u, adapun orang yang sholat dalam keadaan muttaji', itu tidur miring, fayajibu, maka wajib, bil wajhi, menghadap dengan wajah, wa muqaddamil badani, dan bagian depan badan, seperti orang yang meninggal dunia, yaitu ditidurkan miring, kemudian wajah dan bagian depan badannya tadi diarahkan ke arah kiblat. Wal mustalqi, adapun orang yang sholat dalam keadaan tidur terlentang,
Fakadzalika, maka seperti muttaji' wajib menghadapkan wajah dan bagian depan badan itu ke arah kiblat. Ma'a akhmasaihi, bersama dua lekukan telapak kaki. Telapak kaki kita itu kan ada lekukannya. Nah, itu diarahkan ke arah kiblat. Artinya kakinya tadi diselonjorkan ke arah kiblat. Wayajibu, dan wajib raf'u ra'sihi, mengangkat kepalanya qalilan, sedikit. Jadi wajah dan bagian depan badan kita arahkan ke arah kiblat, kemudian wajib juga mengangkat kepalanya sedikit. Kepalanya sedikit diangkat, diarahkan ke arah kiblat in amkana, jika memungkinkan. Wahada, adapun ini menghadap kiblat dengan dada itu indal kalbi, menurut al-Imam al-Kalbi. Wahua, adapun menghadap kiblat dengan dada itu adalah al-muradu, yang dimaksud, bin nahri, dengan nahar, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala. Di dalam firman Allah Ta'ala, fasolli, Allah berfirman, fasolli, maka solatlah kamu, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan hadapkanlah dirimu dengan dadamu. Hadapkanlah dadamu ke arah kiblat. Jadi wanhar ini artinya adalah hadapkanlah dadamu ke arah kiblat. Qala al-Kalbi berkata, fi makna, di dalam makna wanhar itu adalah maksudnya adalah istaqbilil qiblata, menghadaplah kamu ke arah kiblat, binahrika, dengan naharmu. Maksudnya adalah bisodrika, dengan dadamu. Jadi fasolli li rabbika wanhar, solatlah kamu li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan menghadaplah kamu kepada kiblat dengan dadamu. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Kalbi. Wal aslu, dan adapun dalil. Asal ini namanya apa? Artinya adalah dalil. Di dalam kaidah usul fikih itu ada dua makna. Asal ini maknanya dalil, yang kedua maknanya adalah kaidah. Nah, wal aslu di sini maknanya adalah dalil. Wal aslu, dan adapun dalil, fishtirati dzalika, di dalam pensyaratan menghadap kiblat, qoblal ijma', sebelum terjadinya ijma', kesepakatan para ulama, dalil disyaratkannya menghadap kiblat adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang berbunyi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli, maka hadapkanlah, wajhaka, wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Maksudnya adalah fastaqbil bidzatika, hadapkanlah bidzatika, dirimu, fis shalah, ketika salat, qasdahu, arah masjidil haram, wajihatahu, dan arah masjidil haram. Hadapkanlah dirimu di dalam salat ke arah masjidil haram. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, wal muradu, dan yang dimaksud, bil jihati, dengan jihad, inda lughawiyin, menurut pakar bahasa, itu adalah al-ainu. Yang dimaksud dengan jihad itu adalah, menurut pakar bahasa, itu adalah al-ain. Jadi maksud syatral masjidil haram, arah masjidil haram, adalah ainnya masjidil haram.
Wa itlaquha, dan adapun memutlakan jihah ala ghairil ain, ke atas selain ain, itu adalah majazun, majaz, bukan makna yang sebenarnya. Kama qalahu Az-Zayadiyu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zayadi. Wal muradu, dan yang dimaksud bil Masjidil Haram, dengan Masjidil Haram pada ayat di atas, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wal muradu, dan yang dimaksud bil Masjidil Haram, dengan Masjidil Haram adalah al-Ka'batu, yaitu Ka'bah. Jadi arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya adalah arahkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Bikhilafihi, berbeda, yang dimaksud Masjidil Haram, dimaksud Ka'bah itu berbeda pada selain pembahasan ini. Fi ghairi hadzal maudhi, yaitu pada selain hadzal maudhi minal Qur'an, tempat ini daripada Al-Qur'an. Kalau khusus masalah kiblat, maka Masjidil Haram itu, yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Kalau berhubungan dengan kiblat, yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Akan tetapi kalau selain pembahasan kiblat, maka yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah seluruh haram, seluruh tanah haram. Fa'innahu, karena sesungguhnya Masjidil Haram, mata utliqoh, kapan saja dia dimutlakan, Masjidil Haram tadi dimutlakan, maksudnya dimutlakan adalah tanpa dikaitkan dengan pembahasan apapun, fihi, di dalam Al-Quran, fal muradu, maka yang dimaksud bihi dengan Masjidil Haram adalah jami'ul haram, yaitu seluruh tanah haram. Jadi kalau Masjidil Haram, yang dimaksud Masjidil Haram akan tapi berkaitan dengan arah kiblat, maka yang dimaksud adalah Ka'bah. Akan tetapi kalau Masjidil Haram itu tanpa dikaitkan dengan pembahasan apapun, maka yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah seluruh tanah haram. Intaha, selesai perkataan Imam Asy-Syarqawi. Qala fil Misbah, berkata di dalam kitab Misbah, pengarang kitab Misbah berkata di dalam kitab Misbahnya, qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, fathamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Jadi ayat ini adalah potongan ayat. Yang sempurnanya ayat adalah fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, maka kemana saja engkau arahkan wajahmu, fathamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Ai, maksudnya adalah jihatuhu, arahnya Allah, allati, yang amarakum, Allah memerintahkan kalian biha, menghadap arah tersebut. Jadi di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat ayat ini turun berkenaan dengan masalah sholat sunnah yang dikerjakan di atas kendaraan, yaitu fi sholatin nafilah ala rohilah, sholat sunnah yang dikerjakan di atas kendaraan. Karena sholat sunnah yang dikerjakan di atas kendaraan itu tidak wajib menghadap kepada kiblat. Ketika sholat nggak wajib menghadap kiblat, akan tapi kiblatnya adalah haitsuma tawajjahat, kemana saja arah kendaraan itu mengarah. Di sini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar, wa an Ibnu Umar, dan daripada Ibnu Umar
Beliau mengatakan annaha, bahwasanya ayat fathamma wajhullah itu nazalat turun fis sholati di dalam solat ala rahilah mengenai solat yang dikerjakan di atas kendaraan. Artinya tidak wajib menghadapkan diri ke arah kiblat. Kemana saja kamu arahkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Wa an Ata'in, dan daripada Ata', Imam Ata' mengatakan nazalat, ayat tadi turun fathamma wajhullah, kemana saja engkau arahkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Itu turun fishtibahil qiblah, yaitu ketika bingung di dalam menentukan arah kiblat. Menurut Imam Ata', ayat ini turun yaitu karena kebingungan di dalam menentukan arah kiblat ketika melakukan perjalanan. Maka kemudian ketika seorang itu bingung di dalam menentukan arah kiblat, maka hendaknya seorang tadi berijtihad dan menentukan satu arah. Ijtihad menentukan satu arah. Tentunya dengan qarinah-qarinah atau tanda-tanda. Maka fathamma wajhullah, maka ketika kamu telah menentukan satu arah dengan ijtihad kamu, maka fathamma wajhullah, disitulah wajah Allah. Tapi kebanyakan para ahli tafsir ini ayat ini mereka mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan sholat sunnah di atas kendaraan, karena arah kiblatnya tadi tidak wajib ke orang yang sholat sunnah di atas kendaraan itu tidak wajib mengarahkan dirinya kepada arah kiblat. Akan tetapi haitsuma tawajjahat, yaitu kemana saja arah kendaraan tadi berjalan. Wa yajuzu, dan boleh apa tarkul istiqbalil qiblah, meninggalkan menghadap kiblat fi halataini, pada dua keadaan. Wallahu alam. Insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan, itu karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.